kesempatan sehingga pada berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang cukup baik, walaupun kita berkumpul melalui kegiatan Zoom meeting ini. Adik-adik yang saya banggakan bahwa kegiatan pada hari ini adalah penyuluhan terkait pencegahan atau penyuluhan terkait anti korupsi, yang mana sebentar akan dibawakan oleh narasumber kita, Kakak Detran Eman Hermawan, Purna Praja 04. Kegiatan pada hari ini merupakan wujud perhatian senior Purna Praja yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara kepada adik Purna Praja angkatan 31, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan diskusi ataupun penyuluhan terkait anti korupsi. Kegiatan ini baru kita laksanakan, baru tahun ini kita laksanakan kepada adik-adik Purna Praja 031. Insya Allah ke depannya mungkin di suasana secara daring atau secara langsung tatap muka bisa kita bertemu, selain membahas terkait penyuluhan anti narkoba ini, mungkin bisa membahas hal-hal umum terkait tugas-tugas adik-adik di lapangan. Mungkin terkait penyuluhan narkoba ini, penyuluhan anti korupsi ini, mungkin adik Purna Praja 31 ini telah mendapatkan baik di bangku kelas maupun kuliah umum yang dilaksanakan oleh institusi kita, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tetapi untuk merefresh lagi atau mengingatkan kembali sebagai wujud perhatian senior-senior terhadap adik-adik, sambil juga menunggu penempatan, walaupun sudah ada penempatan dari Kemenpan, menunggu NIP adik-adik yang sementara diusul, ya kita mengisi kegiatan kita dengan penyuluhan anti narkoba, anti korupsi, mohon maaf sekali. Di mana kita ketahui bahwa dasar hukum dari kegiatan penyuluhan anti korupsi ini, yakni Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang Nomor 20 tahun 2001 ini tentang perubahan atas Undang-Undang 31 yang tadi tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan atau maksud dari penyuluhan pada pagi hari ini, ini memberikan atau meningkatkan pemahaman kita semua tentang anti korupsi, kemudian meningkatkan kedisiplinan kita tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan tugas maupun fungsi kita di lingkungan kerja kita selaku aparatur sipil negara. Kemudian yang terakhir adalah karena ini merupakan program ataupun program yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Tujuan kita yakni untuk meningkatkan nilai MCP, Monitoring Center of Prevention KPK, di bidang manajemen ASN dan penyuluhan
anti korupsi. Seperti kita ketahui bersama bahwa area intervensi MCP ini itu terbagi atas 8 substansi, diantaranya salah satunya adalah manajemen PNS, di mana salah satu indikator maupun sub-indikator di dalamnya merupakan adalah yang pertama itu diantaranya pelaporan LKPR, kemudian pelaporan gratifikasi. Nah, ini ada kaitannya dengan kegiatan kita penyuluhan pada pagi hari ini. Itu yang kami sampaikan. Kemudian juga mungkin pada pembahasan pagi hari ini sesuai dengan arahan dari senior bahwa tindakan tindak pidana korupsi itu bisa kita kategorikan menjadi 7 jenis, tetapi yang kita bahas di sini hanya 3 jenis saja terkait suap menyuap, gratifikasi dan pemerasan. Nanti sebentar informasinya atau arahannya akan disampaikan oleh senior kita, Kak Iman Hermawan, yang juga bekerja pada atau bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, mungkin ini saja sedikit pengantar dari kami sekaligus pembukaan atau dalam rangka pembukaan kegiatan penyuluhan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja Kak, arahan dari atau penyampaian dari kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan penyuluhan anti korupsi pada pagi hari ini bagi adik-adik Purna Praja Angkatan 31 maupun adik-adik yang sementara magang yang Angkatan 32. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyuluhan ini kami buka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buat Kak Asnadi, Pelajar Angkatan 11. Berikutnya akan dilanjutkan dengan beberapa materi dari Kak Emang untuk wakil tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dinda Ashadi sebagai Kepala Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini merupakan kebanggaan bagi kita untuk adik-adik 32 bahwa ada senior kita yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, sehingga kalau ada hal-hal yang mau berurusan dengan kepegawaian di tingkat provinsi, silakan adik-adik berhubungan dengan seniornya Asadi. Banyak hal yang beliau Dinda Asadi ini sudah membuktikan komitmennya kepada kita, kepada kami di provinsi sesama Purna di Provinsi Barat. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan dan bagi kita semua. Nanti adik-adik silakan banyak berhubungan nanti dengan kepegawaian, karena tadi menurut informasi dari Ashadi Dinda Ashadi juga bahwa adik-adik 32 31 ini belum memiliki masih menunggu NIP. Nanti mungkin distribusinya kalau melalui BKD provinsi nanti akan berhubungan. Dan kemudian yang kita banggakan bersama adik-adik 31 dan 32. 31 ini kami ucapkan selamat datang di Provinsi Barat, di Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas. Kita akan bergabung bersama-sama untuk memulai pengabdian kita di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik yang mengabdi di Pemda Provinsi maupun di Pemda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kemudian juga ada juga mungkin sebagian adik-adik dari angkatan 32 yang lagi BKP bergabung. Ini juga merupakan hal yang positif karena bisa menambah pengetahuan dan pemahamannya terkait dengan korupsi. Baik, saya mulai. Tentu kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa ketemu walaupun melalui Zoom, tapi kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Saya kira juga begitu adik-adik semua, kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai. Materi pada kesempatan ini mengambil tema yaitu Purna Praja IPDN Angkatan 31 memahami dan menolak. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dan kemudian setelah kita memahami kita kemudian bertekad untuk menolak praktek-praktek gratifikasi, penyuapan dan pemerasan yang kemungkinan besar dan pasti akan kita alami. Kami senior-senior adik-adik yang sudah bertugas lebih dulu telah mengalami hal-hal seperti itu. Dan kemudian pengetahuan ini, bagaimana kita memahami dan menolak gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan itu, kami coba tularkan kepada adik-adik untuk bisa memahami dan juga menolak praktek-praktek korupsi itu. Kita lanjut ya, ini perkenalan diri saja. Nama saya tadi sudah disebutkan juga oleh Dinda Sadi. Saat ini saya bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai gambaran, kemudian kita lanjut. Nanti pretest ya, nanti Dinda Gusti. Saya harap sudah di-share di masing-masing pretest. Nanti kita silakan isi adik-adik pretestnya ya. Ini materi kita pada pagi hari ini ada 3. Kalau pengetahuan dasar anti korupsi itu minimal 10 sampai dengan 15. Namun untuk kesempatan kali ini saya kita hanya membahas 3, yaitu pertama pengertian korupsi, kemudian delik perbuatan tindak pidana korupsi, dan kemudian terkait dengan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Baik, kita lanjut materi pertama. Ini materi pertama pengertian korupsi. Sebelum saya lanjut materi pertama, saya mau ini dulu coba bisa mungkin tampilkan wajah semua, kita buka, kita foto bersama. Dek Gusti, kita foto bersama ya. Adik-adik mungkin yang di ruang Zoom bisa tampilkan dulu video. Kita foto bersama sebagai presentasi kita dan pertanggungjawaban kita bahwa kegiatan ini telah kita laksanakan dan kita hadiri. Ya, bagaimana nanti Gus yang mulai? Bagaimana? Kita foto bersama dulu. Hah? Oh, nggak bisa Atau kita tutup dulu screen-nya? Kalau kita foto bersama dulu. Adik-adik juga yang di ruang Zoom mungkin bisa buka video dulu, tidak lama. Kita foto bersama dulu. Berapa screen ini? Cukup 1? Cukup 1 nih? Baik, senior, rekan dan boleh on cam dulu menjelaskan dokumentasi. Apa-apa? Bukan. Ayo yang lain yang Ya. Yang ada saja. Ya, persiapan 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sebelum kita tutup, ada biasanya kalau memulai pelatihan anti korupsi itu ada biasanya salamnya. Tidak sulit. Jadi kalau saya bilang selamat pagi,
Adik-adik bilang pagi, pagi, pagi 3 kali. Jadi untuk menyegarkan kembali suasana pagi kita, saya mulai ya. Selamat pagi. Pagi, Pagi. Saya ulang 1 kali lagi. Selamat pagi. pagi, Pagi. Ya, oke, silakan. Kita santai saja, kita rileks sambil mendengarkan, dan kayaknya snack disiapkan oleh masing-masing ya, karena kita di ruang Zoom. Tadi mudah-mudahan bisa kita kumpul. Dinda Sari tadi sudah mengatakan bahwa kalau kita tatap muka di ruangan nanti Dinda Asadi yang fasilitasi. Semoga bisa kita ketemu nanti, insya Allah. Saya lanjut ke materi pertama terkait dengan pengertian korupsi. Sebenarnya disebutkan tadi Dinda Sadi bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ada 2. Yang pertama, Undang-Undang 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang 20 tahun 2001. Ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur-unsur korupsi dalam pengertian ini adalah yang pertama setiap orang. Jadi siapa saja bisa tersangka atau disangkakan dengan tindak pidana korupsi ini. Kemudian kedua, melawan hukum. Jadi perbuatannya itu melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, bermaksud atau bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Jadi ini kita harus hati-hati karena tujuannya bukan hanya memperkaya diri sendiri, tapi kalau memang memperkaya juga orang lain, mungkin kita tidak menerima hasil dari uang itu. Tapi kalau orang lain juga dapat, itu kita bisa juga disangkakan dengan hal ini. Atau suatu korporasi, suatu perusahaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini unsur-unsurnya. Kemudian apa komponen-komponen dari korupsi itu sendiri? Komponennya itu ada 5. Komponen-komponen dari tindak pidana korupsi itu ada 5. Yang pertama, korupsi itu adalah suatu perilaku. Jadi dia adalah perbuatan, perkataan atau tindakan. Perkataan maksudnya sini janji, atau jadi perbuatan, perilaku atau perkataan. Jadi perilaku, korupsi perilaku. Kemudian kedua, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Karena yang dilakukan adalah bertentangan dengan wewenangnya dan bertentangan dengan kekuasaan yang diberikan kepada dia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain atau kelompoknya. Yang tadi di unsur-unsurnya itu seperti yang maksud sini adalah korporasi. Kemudian keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Jadi korupsi ini sebenarnya bukan cuma melanggar perbuatan, bukan cuma melanggar hukum, tapi dia menyimpang dari norma atau moral yang berlaku di masyarakat. Jadi makanya kemudian kita bisa lihat bagaimana sebenarnya seharusnya orang yang melanggar atau tersangka korupsi itu seharusnya kita lihat dia dihukum secara moral karena dia menyimpang dari norma atau moral yang berlaku di masyarakat kita. Kemudian yang kelima adalah umumnya dia terjadi atau dilakukan di lembaga, dalam hal ini lembaga pemerintahan, baik di lembaga pemerintahan pusat maupun di lembaga pemerintahan daerah. Baik di tingkat legislatif, eksekutif, yudikatif seperti di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang sering kita lihat bagaimana kemudian hakim-hakim di lembaga-lembaga itu kemudian tersangka. Baik, kemudian kita lanjut ke materi ke pengertian ini. Apa sebenarnya pengertian dari anti korupsi? Pengertian anti korupsi adalah perlawanan atau antitesis dari korupsi itu sendiri.
Sehingga kemudian pengertian anti korupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Jadi segala tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang perbuatan korupsi itu disebut dengan pengertian anti korupsi. Jadi seseorang yang memahami anti korupsi itu pasti akan memberlakukan pada dirinya 9 nilai integritas. Jadi orang-orang yang berintegritas itu, orang-orang yang mengamalkan sikap integritas itu 9 nilainya, yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Itu nilai-nilai integritas. Dan kalau dia sudah mengamalkan, berarti dia memiliki semangat anti korupsi. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu terkait dengan delik perbuatan tindak pidana korupsi. Apa saja delik perbuatan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor? Jadi saya ingin memberikan pemahaman kepada kita, kalau kita katakan, atau kalau nanti disebutkan, atau kalau adik-adik dengar bahwa Undang-Undang Tipikor itu yang dimaksud adalah Undang-Undang tadi, Undang-Undang 30 tahun 99, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Jadi itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Tipikor. Dalam kedua undang-undang tersebut ada 30 perbuatan tindak pidana korupsi. 30 perbuatan tindak pidana korupsi ini kemudian dikelompokkan ke dalam 7 perbuatan besar tindak pidana korupsi. Jadi bisa kita baca nanti, kita lihat 30 perbuatan tindak pidana korupsi. Lanjut deh. Ini semua 30. Ini 7 kelompok besar tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, kejahatan korupsi yang berupa suap menyuap. Kemudian yang ketiga, kejahatan korupsi berupa penggelapan dalam jabatan. Kemudian keempat, kejahatan korupsi berupa paksaan mengeluarkan uang. Ini termasuk pemerasan. Kemudian kelima, kejahatan korupsi berupa perbuatan curang. Ini umumnya terjadi dalam pengadaan barang, jasa, maupun dalam seleksi, rekrutmen pengadaan, CMS, atau kemudian jabatan. Kemudian yang keenam, kejahatan korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan pengadaan jasa. Kemudian ketujuh, kejahatan korupsi berupa gratifikasi. 30 perbuatan korupsi itu kalau kita baca ternyata ada 19 perbuatan tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Jadi pegawai negeri ini adik-adik perlu pahami, dan saya kira sudah paham, bahwa kalau yang dimaksud dengan pegawai negeri itu baik pegawai negeri sipil, baik ASN, maksud saya pegawai negeri militer, kepolisian, maupun pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ada undang-undang kepegawaian itu disebutkan lagi 2. Yang pertama aparatur sipil negara kita ini. Kemudian kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang kita kenal dengan sebutan P3K. Jadi kalau yang saya maksud di sini, kalau saya sebutkan pegawai negeri, kita harus paham bahwa semua pegawai pemerintah yang digaji, yang sumber penghasilannya dari keuangan negara, baik APBN maupun APBD. Ada 19 perbuatan tindak pidana korupsi yang berpotensi dilakukan oleh ASN. Nah, ini semua ada 19. Kelihatan ya? 19 bisa dibaca. Dari 19 tadi ini, dari 30 perbuatan kita kerucutkan menjadi 19 perbuatan untuk ASN, pegawai negeri, dan kemudian semua itu dikelompokkan ke dalam 7. Kembali tadi 7 deh. 7 kelompok besar tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan ini, dari 7 kelompok tindak pidana korupsi ini, kita mengambil 3 saja yang akan kita perdalam pembahasannya. Yang pertama terkait dengan yang kedua ini, suap menyuap. Kemudian yang keempat
berupa paksaan mengeluarkan uang, ini termasuk pemerasan. Dan yang kemudian yang ketujuh terkait dengan gratifikasi. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Secara umum, praktek gratifikasi, pemerasan, dan suap itu selalu melibatkan dua unsur, dua pihak, yaitu penerima dan pemberi. Penerima di sini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Seperti tadi yang saya sebutkan, pegawai negeri kita sudah paham. Penyelenggara negara ini adalah semua pejabat-pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelenggara negara, di eksekutif, yudikatif maupun di legislatif. Mereka itu adalah penyelenggara negara. Makanya kemudian kadang kita lihat ada seorang hakim atau ada seorang di pengadilan, panitra, atau mungkin di legislatif, anggota DPR, karena mereka semua termasuk adalah penyelenggara negara. Itu adalah penerima, dari segi penerima, pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kemudian dari segi pemberi ini adalah masyarakat secara umum ataupun pengusaha. Jadi dalam 3 praktek korupsi ini, gratifikasi, suap, dan pemerasan, selalu melibatkan dua pihak ini, penerima dan pemberi. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan perbuatan itu adalah gratifikasi, suap, atau pemerasan? Kita bisa melihat dari 4 segi. Yang pertama, lanjutnya dari segi pelaku. Nah, ini kita bisa membedakan apakah perbuatan itu gratifikasi, suap, atau pemerasan. Yang pertama dari segi pelaku. Kalau dari segi pelaku, gratifikasi itu yang aktif itu adalah pemberi, masyarakat, dalam hal ini masyarakat atau pengusaha. Sementara penerima, pegawai negeri atau penyelenggara negara, itu dia pasif. Dari sini segi pelaku, dia pemberi itu pasif. Kemudian dari segi suap, dari segi pelaku, pengertian dalam suap, dari segi pelaku, pemberi dan penerima itu aktif. Kemudian kalau pemerasan, yang aktif ini adalah pemberi. Dalam hal ini kalau dalam pemerasan yang aktif ini adalah penerima. Dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi penerima ini yang aktif memaksa gitu, sehingga kemudian terjadi pemerasan. Itu dari segi pelaku. Kemudian dari segi intensi atau muatan, gratifikasi itu tanpa transaksi. Maksudnya tanpa transaksi, tidak ada layanan yang diberikan pada saat terjadinya gratifikasi. Pada saat masyarakat atau pengusaha memberikan, tidak ada layanan yang tidak pada saat itu. Kalau suap ada transaksi, ada uang, ada barang biasanya. Begitupun pemerasan, ada bersifat muatannya transaksi, ada uang, ada barang. Kemudian dari segi waktu ini kalau dari gratifikasi itu bisa terjadi dari kapan saja, selama pegawai negeri atau penyelenggara negara itu masih menjabat. Nah, jadi selama masih menjabat, dia pemberian itu selalu dikatakan gratifikasi. Nanti sebentar kita lihat apa yang boleh apa tidak. Kalau suap itu biasanya terjadi sebelum atau setelah layanan. Nah, ini sebelum dia diberikan atau setelah layanan. Setelah layanan diberikan, kemudian terjadi suap. Kalau pemerasan umumnya terjadi sebelum. Jadi pemaksaan memberikan sesuatu kepada masyarakat, biasanya itu pegawai negeri atau penyelenggara negara, memaksakan diberikan sebelum. Nah, ini pemerasan biasanya sebelum terjadi layanan. Kemudian dari segi tujuan, kalau gratifikasi itu umumnya dia tanam budi, tanam jasa. Tidak, tadi dari segi muatan itu tidak transaksi, karena memang dia cuma sekedar memberikan sesuatu, tapi sifatnya tanam budi atau tanam jasa. Nanti kemudian suatu saat akan kayak ditagihkan atau akan membebani secara psikologis, atau akan terjadi benturan kepentingan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.
Kalau suap, pemberi dan penerima sama-sama yang menginginkan, sama-sama butuh, atau sama-sama memberi janji. Pemberi dan penerima saling berinteraksi, saling memberi sesuatu atau saling berjanji untuk memberikan sesuatu. Demikian dengan pemerasan. Kalau dari pemerasan, biasanya ini pemberi ini tidak berdaya. Dia mau tidak mau harus memberikan kepada penerima, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena dia butuh layanan itu. Dia butuh layanan itu. Nanti sebentar kita contohkan apa yang dimaksud itu. Jadi sifatnya paksaan. Jadi pemberi itu tidak berdaya. Kemudian kita lanjut, gratifikasi, suap dan pemerasan itu tadi bisa kita lihat dari 4 segi itu untuk membedakannya. Dari segi pelaku, intensi muatan, ataupun dari segi waktu dan tujuan. Kemudian kita masuk ke pengertian dari masing-masing. Ini pengertian dari perspektif hukum. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian segala sesuatu. Nah, jadi ini jadi apa saja itu bisa dianggap gratifikasi. Karena dia segala sesuatu, pemberian segala sesuatu, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ya, ini dari pengertian gratifikasi. Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara itu akan dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi gratifikasi pemberian ini bisa kemudian dia dikatakan suap. Namun kemudian gratifikasi ini tidak dianggap sebagai suap kalau kemudian dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya pemberian itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dia melaporkan kepada KPK. Mekanisme pelaporannya ini sekarang KPK sudah membuka lewat elektronik, ada goal gratifikasi online. Bisa nanti kalau adik-adik suatu saat menjabat itu bisa mengupload mendownload aplikasi ini. Gratifikasi hukuman ancaman pidananya itu didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi 4 sampai 20 tahun dan bisa penjara seumur hidup. Dan dipidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, itu itu gratifikasi, pengertian gratifikasi Undang-Undang Tipikor. Sekarang kita lihat apa saja karakteristik apa saja. Kita lanjut ke suap. Jadi suap dalam Undang-Undang Tipikor itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Nah, jadi selama pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan dengan jabatannya, berhubungan dengan jabatannya, atau berhubungan nanti dengan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
terkait dengan kewenangannya. Ancaman pidana untuk kasus suap ini dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Ini untuk suap. Kalau untuk pemerasan, lanjut deh. Ini tadi kita karakteristik ini, 7 karakteristik dari delik suap di Undang-Undang Tipikor. Yang pertama adalah bertemunya kehendak antara pemberi dan penerima untuk melakukan sesuatu yang bertentangan. Kemudian kedua, adanya niat jahat untuk melakukan perbuatan terlarang sebelum suap itu dilakukan. Jadi ada kesepakatan untuk niat jahat. Kemudian objek suap biasanya adalah hadiah, pemberian atau janji. Kemudian keempat, pemberian suap itu bisa siapa saja, masyarakat atau pengusaha. Kemudian yang kelima, suap terkait dengan jabatan penerima suap, yaitu pegawai negeri. Atau penyelenggara negara, baik di lembaga peradilan, legislatif, anggota dewan, maupun di pemerintah daerah. Kemudian keenam, karakteristiknya adalah bahwa kalau kasus suap itu kewajiban membuktikan bahwa hadiah atau janji itu berupa suap itu ada di penuntut umum, dalam hal ini jaksa. Kemudian secara umum yang paling besar terjadinya tindak pidana yang kalau kita lihat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK itu umumnya terjadi di kasus suap ini, penyalahgunaannya. Kita lanjut dulu kepada pengertian dari pemerasan. Pemerasan menurut Undang-Undang Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa, ini kata kuncinya pemerasan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pidana penjara untuk pemerasan ini itu penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ini pemerasan. Sekarang kita masuk contoh-contohnya untuk mengaktualisasikan pengertian kita terkait dengan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Kita masuk ke gratifikasi. Gratifikasi ini adalah semua, tadi pengertiannya adalah segala sesuatu, baik itu berupa pemberian uang, pemberian barang, pemberian rabat atau pemberian diskon, biasanya ada kupon-kupon diskon, atau komisi bagi usaha atau keuntungan. Kemudian pinjaman tanpa bunga. Ini kadang pernah kita dengar ada seorang kepala daerah disangka tindak pidana korupsi, kemudian dia berdalih bahwa uang itu adalah pinjaman yang dipinjamkan kepada dia tanpa bunga. Kemudian tiket perjalanan, ini juga bisa gratifikasi. Fasilitas penginapan, nah ini juga kadang sering kita alami. Kemudian juga pengobatan cuma-cuma, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan fasilitas lainnya. Ini di sebelahnya itu adalah contoh-contoh berita yang bagaimana kemudian gratifikasi disangkakan kepada pegawai negeri, kepada pejabat negara, bupati, dan penyelenggara negara lainnya. Jadi gratifikasi itu semua pemberian. Jadi contohnya realnya seperti kalau kita umpamanya perjalanan dinas. Seperti kalau umpamanya kita perjalanan dinas,
dan kemudian saya ke Pemda umpamanya, ke Bau-Bau. Saya sebagai pemeriksa inspektorat melakukan pemeriksaan ke Pemda Bau-Bau. Ternyata Pemda Bau-Bau membayarkan penginapan saya. Nah, itu adalah gratifikasi. Nah, itu adalah gratifikasi. Dia kemudian bisa bernilai suap kalau kemudian dalam jangka waktu 30 hari saya tidak melaporkan. Tidak melaporkan bahwa saya dibayarkan penginapanku. Nah, dalam waktu 30 hari dia akan bernilai suap. Tapi kalau dalam jangka waktu 30 hari penginapan yang saya dibayarkan itu saya laporkan kepada KPK. Saya laporkan dan kemudian KPK mengklarifikasi dan kemudian ada kalau kita melaporkan itu ada otentifikasinya nanti bahwa apakah gratifikasi itu ya sudah diterima laporannya dan tidak ada konsekuensi yang lainnya, atau kemudian gratifikasi itu mungkin karena nilainya besar harus dikembalikan atau bagaimana. Nah, itu nanti tergantung KPK menilainya gratifikasi itu. Tapi kalau kemudian ternyata pemberian itu, pembayaran penginapan yang saya peroleh itu, ternyata saya tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari. Itu bernilai suap. Manakala kemudian dia mencuat menjadi tindak pidana, itu kemudian masuk dalam tindak pidana penyuapan. Nah, itu bedanya. Bedanya tadi gratifikasi, penyuapan. Nah, pemerasan dari contoh ini saya gambarkan pemerasan. Kalau kemudian saya sebagai pemeriksa dari Inspektorat Provinsi ke Pemda Bau-Bau melakukan pemeriksaan dan saya temukan hal-hal yang bisa saya angkat sebagai temuan dan berpotensi untuk Pemda itu melakukan pengembalian. Nah, kemudian saya komunikasi dengan mungkin taruhlah kepala bagiannya, umpamanya salah satu kepala bagian pemerintahan, umpamanya ada temuan di bagian pemerintahan di kota Bau-Bau. Ini sebagai contoh saja ilustrasi supaya bisa kita tangkap apa pengertiannya. Nah, kalau kemudian saya katakan kepada kabak pemerintahan bahwa ini ada temuanmu senilai umpamanya 100 juta. Nah, tapi bisa saya hapus ini temuan kalau kau bayarkan penginapanku. Kalau kau bayarkan penginapanku, saya menginap di Hotel X, penginapanku selama 10 hari nilainya 5 juta. Kalau kau bayarkan penginapanku, maka temuanmu itu saya hapuskan. Kabak pemerintahan ini tidak berdaya. Kalau dia tidak membayarkan akan jadi temuan pengembalian 100 juta, tapi kalau dia bayarkan penginapanku, tidak ada temuannya. Jadi dia terpaksa melakukan pengeluaran uang. Nah, saya sebagai pemeriksa memaksa dia. Nah, ini pemerasan. Jadi contoh ini mudah-mudahan adik-adik bisa bisa tangkap pembedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan. Nah, nanti kalau belum jelas nanti sebentar kita diskusi tanyakan. Nah, itu kalau gratifikasi. Penyuapan juga sama seperti itu. Penyuapan umumnya terjadi ini masih marak terjadi kalau melamar pekerjaan PNS, TNI, Polri, atau melamar pekerjaan atau untuk mendapatkan jabatan, atau mungkin masyarakat dalam melakukan pengurusan SIM, KTP maupun sertifikat hak milik di BPN, atau dalam pengurusan izin mendirikan bangunan, mendapatkan proyek pengadaan barang atau jasa, ini mungkin di pengadaan barang atau pengusaha, atau untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini contoh-contoh kasus yang sudah mencuat di sebelahnya, berita-berita, cuplikan berita, bagaimana kemudian seorang wali kota terjerat kasus penyuapan, kemudian ada jaksa juga yang disangkakan dengan kasus penyuapan. Dan kemudian juga yang lainnya. Kemudian pemerasan. Kalau pemerasan ini seperti ini, kita mengurus KTP, ternyata
pegawai Capil memaksa masyarakat untuk bayar 100.000, padahal urusan KTP itu gratis. KTP, masyarakat harus membayar karena dia butuh KTP. Kalau dia tidak bayar, dia tidak dapat KTP. Terpaksa dia membayar dan petugas yang melayani pemberian KTP, pelayanan KTP memaksa. Jadi ini intinya seperti itu. Ini juga contoh-contoh cuplikan kasus berita ada di sebelahnya. Bisa kita lihat bagaimana kemudian kasus pemerasan ini menjerat pejabat bea cukai, kepala sekolah, dan juga seorang pejabat negara bupati. Itu contoh-contoh kasus. Untuk sementara saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Kak Ilman untuk penyampaian materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada rekan-rekan atau adik-adik yang mau bertanya. Silakan. Ada? Bisa lewat WA juga ke Gusti atau apa? Angkat tangan atau bisa di kolom komentar. Saudara Rafi gimana mungkin mau bertanya? Gimana nih? Jadi itu contoh apa gratifikasi, pengertian gratifikasi, suap dan pemerasan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh tadi itu. Saya kasih lagi contoh untuk membedakan gratifikasi, penyuapan atau pemerasan. Kalau kemudian seorang kepala dinas pendidikan umpamanya, dia sebagai kepala dinas ada kemudian masyarakat yang memberikan sesuatu. Dia tiba-tiba ada masyarakat datang membawakan bingkisan, ternyata bingkisan itu berisi handphone. Taruhlah handphone iPhone umpamanya, iPhone yang mahal-mahal lah, iPhone. Pemberian ini bisa dinilai sebagai gratifikasi, bisa dinilai sebagai suap, bahkan bisa juga sebagai pemerasan. Kapan dia bernilai gratifikasi? Kalau pemberian ini dia laporkan. Kalau dalam jangka waktu 30 hari, pemberian ini kemudian dia laporkan. Dia laporkan, dia terima karena tidak enak mungkin dengan pemberinya. Dia laporkan kepada KPK. Ini bernilai gratifikasi. Tapi kalau dalam jangka waktu 30 hari, dia tidak laporkan, itu kemudian bernilai suap. Bisa kemudian disangkakan dan menjadi tindak pidana kalau kemudian terlaporkan ke aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, atau KPK, bahwa kepala dinas ini menerima iPhone. Dia bernilai suap kalau kemudian ternyata masyarakat yang memberikan ini ternyata dia juga adalah seorang pemborong, seorang pengusaha yang menginginkan mendapatkan paket barang atau paket pekerjaan pembangunan gedung sekolah atau ruang kelas di dinas pendidikan yang dipimpin. Itu bisa bernilai suap seperti itu. Kapan dia bisa bernilai pemerasan? Bisa bernilai pemerasan kalau kemudian
dari pemberian handphone ini ternyata bahwa masyarakat ini punya anaknya ada penerimaan pegawai, ada penerimaan guru, dan ternyata anaknya lulus lulus memenuhi syarat, lulus untuk diangkat sebagai guru. Nah, tapi dia belum mendapatkan SK, dan saya sebagai kepala dinas menghubungi masyarakat tadi ini, menghubungi masyarakat. Saya katakan bahwa anakmu lulus, tapi kalau ingin mendapatkan SK-nya, kau harus memberikan saya HP, handphone, iPhone. Saya sudah tentukan mereknya, handphone. Masyarakat tentu terpaksa memberikan. Kalau tidak diberikan, maka SK pengangkatan anaknya sebagai guru itu tidak didapatkan. Nah, perlakuan saya memaksa orang tua dari masyarakat ini itu adalah pemerasan. Jadi memaksa, jadi kata-kata apa? Jadi dari dua contoh ini saya harap adik-adik sudah bisa memahami, sudah bisa bedakan bagaimana itu gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan. Gratifikasi ini sebenarnya marak terjadi dan kadang juga susah kita bedakan dan susah kita elakkan. Karena seperti kalau umpamanya kita jalan-jalan atau mungkin ada nanti kalau suatu saat sudah bertugas dan memegang jabatan, berkunjung ke suatu daerah dan kemudian difasilitasi, dibawa ke rumah makan, dibayarkan makanan, kemudian masuk ke penginapan, dibayarkan juga penginapan. Itu semua gratifikasi. Jadi karena itu pemberian terkait dengan jabatan. Jadi selama kita masih menjabat, pemberian itu adalah gratifikasi. Dan saya harap kita mengamankan diri dengan melaporkan pemberian itu. Tidak ada konsekuensi hukum kalau kemudian pemberian itu kita laporkan kepada KPK melalui sarana online. Begitu gambaran. Saya kira mungkin ada yang mau diperjelas. Silakan, Dek. Ya, yang tangan nanti kerajaan itu mau silakan. Ya, silakan, Dek. Enggak, izin Mbak, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana seorang ASN dalam menghadapi gratifikasi, suap, dan yang lainnya, Pak. Nah, pertanyaan saya mengenai kita sebagai seorang ASN itu caranya membedakan antara pemberian hadiah yang sah dan gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum itu bagaimana, Pak? Yang terutama dalam konteks budaya yang menganggap pemberian hadiah itu sebagai hal yang wajar dalam dunia kerja ASN begitu. Terima kasih, Pak. Iya, siapa bertanya tadi? Hah? Andika Rajani apa namanya? Oh, Andika Rajani. Nggak kelihatan namanya di sini. Andika ya. Ya, makasih, Dek. Andika. Ini memang terkait dengan budaya kita. Karena kita budaya ketimuran kita itu kadang saling memberi, bahkan dalam agama Islam saling memberilah kalian hadiah, maka kalian akan berkasih sayang. Nah, sekarang bagaimana membedakan atau mengkategorikan bahwa pemberian itu boleh kita terima dan tidak? Ada beberapa tools atau perangkat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau seandainya kita tidak dalam posisi menjabat, apakah si pemberi itu tetap akan memberikan kepada kita? Umpamanya saya tadi sebagai kepala dinas, apakah kalau saya tidak menjabat sebagai kepala dinas, masyarakat itu akan tetap memberikan hadiah kepada saya? Nah, itu perangkat yang pertama. Kalau kemudian ternyata dalam pertanyaan itu ternyata jawabannya tidak, berarti itu adalah bisa kita sangkakan adalah gratifikasi. Nah, kalau kemudian pertanyaannya jawabannya ternyata ya, umpamanya saya ketemu dengan teman lama umpamanya, teman SMA. Dia tidak tahu saya sebagai kepala dinas. Saya berkunjung di kota Makassar umpamanya,
saya ketemu dengan teman SMA saya di sana. Nah, kemudian dia traktir makan. Dia traktir makan dan kemudian pulang dia kasih lagi oleh-oleh sarung mandar atau sarung sutra umpamanya. Nah, itu bisa kita kita kalau kita gunakan tools tadi itu apakah eh, apa teman saya itu akan memberikan saya sebagai kepala dinas atau sebagai teman SMA. Nah, itu kita kalau kemudian jawabannya adalah ya, berarti itu gratifikasi. Tapi karena saya masih pegawai negeri dan masih menjabat kepala dinas, untuk hati-hatinya kita tetap laporkan kepada KPK. Nanti kemudian di laporan itu kita ceritakan kronologisnya kenapa pemberian itu diberikan kepada kita. Nah, KPK kemudian akan menilai apakah pemberian itu wajar atau tidak. Kalau kemudian pemberian itu wajar, maka selesai, kita manfaatkan pemberian itu. Kalau kemudian tidak, nanti kemudian ada pemberitahuan dari KPK, apakah biasanya itu pemberian, nah ini juga perlu kita ketahui bahwa pemberian itu seperti kita sesama rekan kerja, kita ditraktir makan atau dibawakan kue, itu yang ditoleransi itu nilainya 200.000. Jadi kalau disetarakan nilai uang itu pemberian itu di bawah 200.000. Dan kalau diakumulasi, pemberian itu maksimal senilai 1 juta dalam waktu 1 tahun. Kalau umpamanya contoh apa kepala bidang mutasi di BKD umpamanya. Saya sebagai pegawai negeri tentu berkepentingan untuk dengan kepala bidang mutasi di BKD. Saya membawakan kue dia, membawakan kue. Kalau terus-terusan kemudian saya bawakan kue tiap hari, kalau di bawah nilainya 200.000 itu tidak mengapa. Tapi kalau kemudian sudah tidak wajar, umpamanya ada kegiatannya, kegiatan rapatnya, kemudian saya bawakan kue dan menanggung semua kue pada saat rapatnya yang sekitar 200 orang, itu tentu pemberian sudah tidak wajar. Itu patut disangka apakah itu gratifikasi. Dan itu sudah patut dilaporkan, karena nilainya sudah di atas 200.000. Nah, dan kemudian akumulasi selama 1 tahun itu 1 juta. 1 juta. Jadi itu toolsnya yang pertama. Kemudian kedua juga seperti pemberian dalam perayaan-perayaan atau kita dalam bertetangga. Ada kemudian tetangga kita memberikan atau memberikan hadiah kepada kita. Apakah itu gratifikasi atau penyuapan? Nah, ini tadi saya katakan, apakah kemudian pemberian itu patut disangkakan kita karena sebagai pejabat atau karena kita sebagai bertetangga saja atau karena hubungan baik. Tentu kita bisa nilai kalau kemudian pemberian itu dalam rangka sekedar silaturahmi antara kita dengan tetangga. Kalau kemudian patut kita duga bahwa nanti si tetangga ini akan berkepentingan dengan jabatan kita, untuk hati-hatinya kita laporkan pemberian itu. Saya kira itu, Dinda. Jadi untuk amannya pemberian yang kita patut curigai nilainya sudah tidak wajar atau sudah berlebihan, kita laporkan saja. Nanti kemudian KPK akan verifikasi berdasarkan uraian penjelasan kita terkait dengan pemberian itu. Kalau kemudian KPK ada notifikasinya bahwa pemberian itu wajar dan bisa kita nikmati, alhamdulillah, silakan. Kalau pun ada pemberitahuan bahwa pemberian atau hadiah itu perlu kita kembalikan ke pemberinya atau perlu kita kembalikan negara melalui kita kirim atau kita nilai uang, itu nanti kita akan dapatkan dari pemberitahuan dari KPK. Intinya bahwa kita sebagai pejabat, pegawai negeri dan penyelenggara negara patut hati-hati terhadap setiap pemberian.
Karena kita sudah diberi gaji oleh negara, sudah diberi tunjangan penghasilan oleh negara, dan biaya perjalanan dinas kita sudah dibayarkan oleh negara. Jadi itu sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan tugas. Saya kira itu. Dan kemudian kedua, yang berikutnya, kenapa kemudian gratifikasi ini sangat ditekankan, dilarang untuk tidak diterima, dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena dia akan nanti apa itu tadi konsekuensi balas budinya. Dia akan merusak tatanan birokrasi. Nanti akan ada ketidakadilan kalau kemudian kita sebagai pejabat ternyata melayani orang yang sering memberikan sesuatu kepada kita, atau kita layani orang yang pernah memberikan hadiah kepada kita. Tentu ada perlakuan yang, perasaan yang cenderung tidak adil kepada masyarakat yang lainnya yang tidak pernah atau tidak memberikan hadiah kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan terjadi benturan kepentingan nanti pada saat kita menjabat dan berhadapan dengan pemberi. Contoh saja umpamanya kalau dalam keluarga kita umpamanya, saya sebagai tadi kepala dinas pendidikan. Saya sebagai kepala dinas pendidikan, saya menerima hadiah dari adik saya. Menerima hadiah adik saya. Saya contohkan tadi iPhone, HP iPhone. Saya menerima hadiah dari adik saya. Ternyata adik saya ini karena dia pengusaha kontraktor, dia juga mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan gedung sekolah di dinas pendidikan yang saya pimpin. Nah, ini tentu akan menimbulkan benturan kepentingan karena adik saya, pertama adik, yang kedua dia memberikan hadiah kepada saya. Nah, kalau kemudian adik saya tidak pernah memberikan hadiah, tentu silakan dia mengajukan penawaran dan berkompetisi secara sehat. Tapi kalau kemudian karena hadiahnya akan menimbulkan benturan kepentingan, timbul perasaan bahwa adik saya ini sering memberikan hadiah dan sudah memberikan hadiah, dan hadiah itu sudah saya nikmati. Tentu ada benturan kepentingan terhadap nanti pekerjaan pembangunan gedung sekolah. Saya cenderung untuk memberikan pekerjaan itu kepada dia. Nah, ini kemudian kenapa kita pegawai negeri, penyelenggara negara dilarang untuk menerima pemberian karena bisa bernilai gratifikasi atau penyuapan. Saya kira itu, Indah. Mungkin kalau belum jelas silakan. Enggak, siap. Terima kasih, Kak. Ya, makasih, Indah. Masih ada yang lain? Ya, silakan Raffi. Ya, Ibnu Mani juga itu, angkat tangan. Itu. Silakan deh. Bertanya. Izin senior, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai korupsi, beberapa tentang gratifikasi juga. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang ASN untuk bisa memahami dilema etis jika dihadapkan pada situasi di mana penolakan gratifikasi dapat berdampak pada hubungan kerja atau profesional? Jingga. Ya. Terima kasih, Raffi ya, Dinda Raffi. Siapa? Pertanyaan tadi bagaimana? Bagaimana kemudian kalau pemberian itu berhubungan dengan harmonisasi hubungan kita dengan pemberi? Gitu ya maksudnya? Siapa? Oh, ya. Izin bertanya, tadi maksudnya bagaimana kita untuk menghadapi ketika kita ingin menolak gratifikasi tersebut, bagaimana kita untuk menghadapi jika untuk kelangsungan keharmonisan hubungan kerja atau profesionalitas dalam pekerjaan kita? Iya, ya ini memang nanti akan sering kita hadapi.
ada teman mungkin juga tidak ada niatnya untuk melakukan gratifikasi atau menyuap kita hanya karena hubungan kita baik dengan dia, dia kemudian mentraktir kita makan atau memberikan sesuatu kepada kita. Nah, tentu kita tidak bisa menolak. Seperti umpamanya kita berkunjung di kantor, ternyata di situ ada teman kita, dan dia menawarkan kita atau mentraktir kita atau mengumpulkan kita dengan rombongan kita dan mengajak kita makan, baik di kantor itu atau mengajak makan di restoran. Kita terima saja, kita makan, terima saja makan. Jangan kita tolak karena mungkin kita khawatir bahwa jangan sampai teman ini tersinggung atau orang kantor itu tersinggung, kita menolak makanan yang ditawarkan kepada kita. Kita makan, kita makan. Hanya setelah itu kita laporkan ke KPK melalui sarana pelaporan lewat gratifikasi online tadi itu. Nah, di situs itu, di aplikasi itu ada, kalau kita tidak mau ketahuan dengan teman-teman lain, umpamanya kita ada berlima, saya contohkan tadi, saya sebagai pemeriksa di inspektorat berkunjung ke Kota Bau-Bau, ada 5 teman satu tim saya. Kemudian kepala bagian pemerintahan Kota Bau-Bau itu menyiapkan makanan. Saya makan, anggota tim makan. Karena saya khawatir ini menilai gratifikasi, saya laporkan ke KPK melalui sarana pelaporan tadi, gratifikasi online. Kalau kemudian saya takut ketahuan bahwa teman saya jangan sampai ketahuan bahwa saya melaporkan ternyata dia tidak, di situs itu ada situs rahasia bahwa laporan itu hanya akan ditahu oleh saya dan KPK. Kita laporkan, dan kalau soal makan minum nanti akan ada notifikasi bahwa hal itu tidak merupakan masalah. Jadi intinya pemberian atau hadiah kalau kita anggap bahwa itu akan menyinggung perasaan pemberi, kita terima. Hanya untuk jaga-jaga kita, karena kita penyelenggara negara, pegawai negeri, tetap kita laporkan pemberian atau hadiah itu. Kalau kemudian KPK menilai bahwa pemberian itu tidak apa-apa, kita nikmati, silakan, atau kita manfaatkan hadiah itu, alhamdulillah seperti tadi. Kalau kemudian berkonsekuensi harus kita kembalikan, kita kembalikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk amannya seperti itu, Dinda. Tentu kita bisa nanti menilai masing-masing kita bagaimana pemberian itu. Tapi intinya bahwa kita terima saja dan kita laporkan pemberian atau hadiah yang kita terima. Kalau kemudian kita khawatir, kalau kita tolak akan menyinggung perasaannya. Malah juga pernah ada kasus bahwa hadiah yang diterima itu karena disarankan untuk diberikan kepada yayasan sosial. Ada juga kasus seperti itu. Jadi kita foto hadiah, kalau hadiahnya sudah bernilai lebih dari 1 juta, kita foto dan kita laporkan. Kalau kemudian KPK menyarankan kita untuk memberikan kepada yayasan sosial, ya kita lakukan. Kita foto juga proses pemberiannya. Dan kalau kemudian kita diizinkan untuk nikmati, alhamdulillah kita nikmati. Seperti itu, Dinda. Siap, terima kasih, Kak. Ya. Ya. Oh ya, ini Rahmat Irfandi itu angkat tangan. Ya. Apakah masih ada yang bertanya? Tekan. Itu Rahmat Irfandi angkat tangan. Ya, saya kira kalau tiada yang bertanya, jadi satu hal yang perlu saya tekankan sebagai senior pada adik-adik semua, bahwa
perlu kita perlu kita tanamkan kepada diri kita rasa syukur bahwa kita bersyukur sebagai penyelenggara negara yang suatu saat nanti akan diamanahi memegang suatu jabatan. Kita bersyukur bahwa kita sudah diberi gaji. Tingkat kesejahteraan pegawai sekarang, pejabat itu sudah sangat cukup. Tunjangan kinerja, gaji, tunjangan jabatan, dan TPP yang sekarang disebut, atau tunjangan kinerja itu sudah lebih dari cukup untuk kita dan keluarga nanti, kalau ada yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, sudah lebih dari cukup untuk menghidupi. Hanya kadang yang tidak mencukupi itu kalau kita membiayai gaya hidup. Kalau untuk hidup kita sudah cukup, tapi kalau untuk membiayai gaya hidup itu kadang yang membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan korupsi. Kalau ada kesempatan akan kita bahas lebih lanjut nanti hal-hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi dan yang lain-lainnya. Intinya bahwa tanamkan diri dalam kita bahwa kita sudah dibiayai oleh negara, sudah ada gaji, sudah ada TPP, sudah ada tunjangan kinerja, nanti kalau sudah punya jabatan. Itu sudah cukup. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang nanti kita terima dari masyarakat, silakan kita terima. Kalau memang itu kita takut menyinggung perasaan, kita terima dan kita laporkan. Intinya kita laporkan. Kita nikmati saja dan kita laporkan. Tidak ada masalah kalau kita laporkan, nanti kemudian KPK akan menilai seperti itu. Dan kemudian saya harap bahwa minimal kita sudah tahu apa perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, dan kita punya komitmen untuk tidak melakukan itu. Kita bertekad bahwa kalau pada saat nanti kita bertugas sebagai penyelenggara sebagai pegawai negeri, bergabung di pemerintah daerah, provinsi maupun di kabupaten di Sulawesi Tenggara, memegang jabatan, kita bertekad untuk tidak melakukan korupsi. Karena perbuatan korupsi perbuatan yang sangat tercela dan berakibat bukan pada diri kita sendiri, kepada keluarga dan masyarakat secara umum, dan bahkan berakibat buruk kepada kehidupan bangsa dan bernegara kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga adik-adik semua, kita semua bisa paham. Saya sendiri juga bisa mengamalkan, melaksanakan, dan kita semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah selama penyampaian materi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari adik-adik semua meluangkan waktunya memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadiri Zoom. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Dinda Sadi dan kepada adik-adik semua, adik Gusti, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pretes apa? Oh ya. Minta tolong Dinda, dia ada pretes itu lewat Degusti, nanti disampaikan ke Degusti. Ya. Bisa mungkin tinggalkan ruang. Persilakan.